Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur karena Tuhan berikan tubuh yang sehat, sehingga pagi hari ini kita mulai sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak dalam surga, segala puji syukur terima kasih Tuhan, kemurahan menyertai kami anak-anak-Mu pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Kami boleh memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami menerima firman-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu, urapi Tuhan. Firman-Mu, beri kekuatan kami, menuntun hidup kami. Pada hari ini kami boleh mengikuti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu dan berkat-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami sekali doa ini. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Bapak Ibu ada orang yang beruntung, dipilih Tuhan. Jadi satu umat pilihan Tuhan. Dari sekian beribu-ribu orang, berjuta-juta orang, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dipilih Tuhan, jadi umat pilihan Tuhan, luar biasa. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2:9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kemuliaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar, dan dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Kita ini umat pilihan Tuhan ya. Dipilih Tuhan, dikatakan sebagai apa? Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Bapak Ibu sudah sekalian, ada umat kepunyaan Allah sendiri. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Jadi tidak perlu kita minder, tidak perlu kita takut. Siapa aku ini? Tuhan tidak memilih orang. Apapun statusnya, apapun keadaannya, atas hatinya menerima dan percaya Tuhan Yesus, jadikan umat pilihan Tuhan, jadikan anak-anak Tuhan Yesus, saudara. Jadi Tuhan itu Maha Kasih, Maha Adil. Dia tidak membeda-bedakan status orang, ya. Manusia membedakan status orang. Dilihat orang yang kaya, orang yang pintar, orang yang pangkat dihargai. Orang biasa tidak dianggap, itu manusia, itu dunia. Tapi Tuhan kita tidak. Tuhan kita hanya melihat hati kita, Bapak Ibu. Hati kita yang percaya Tuhan Yesus diselamatkan. Itu saja, Bapak Ibu. Percaya Tuhan Yesus diselamatkan, dipilih. Jadi apa? Umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani, umat yang kudus, dikuduskan oleh Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kita sekarang mesti mengerti status kita. Kita ada anak Tuhan, umat pilihan Allah yang sudah ditebus dari Yesus. Bapak Ibu, apapun keadaan kita masing-masing, jangan rendah hati. Bersukacita, memuliakan Tuhan. Kabarkan kabar baik kemana saja, bahwa saudara ada umat yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita kabarkan kemana-mana, pada teman-teman kita, pada keluarga kita, bahwa mereka percaya diselamatkan oleh Tuhan, ya. Memang manusia memandang rupa, ya. Oh, kalau orang yang maju perang, oh yang hebat-hebat, ya. Ingat Bapak Ibu, waktu Nabi Samuel disuruh mencari penggantinya Saul, dia datang, ya, ke Isai, ayah Daud. Lihat anaknya, siapa yang mau dipilih diurapi. Bapak yang makan anak nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang gede-gede. Tapi Samuel tidak milih itu. Akhirnya kok sudah habis. Ada satu yang kecil yang masih di ladang. Ini tidak dihitung. Papa pun tidak menghitung karena dia kecil, masih muda. Tapi Tuhan itu melihat hatinya, saudara. Ya, Samuel memilih apa? Memilih Daud. Ya, coba kita lihat di kitab 1 Samuel ayat 16. 1 Samuel 16.
ayat ke-7. Dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang panasnya atau pengawal yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia atau dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati, Bapak Ibu ya. Jadi tidak tipenya ya anaknya Isa yang nomor 1, nomor 2, 3, biarpun dia itu gagah-gagah, tapi Tuhan melihat hati. Dan Samuel menurut rencana Allah memilih Daud, anak yang kecil yang muda dikatakan, karena hati Daud indah, Bapak Ibu. Jadi saudara, Tuhan tidak memilih keadaan manusianya, tinggi besar, pangkat hebat, pintar, kaya. Tidak, hati kita yang dipilih Tuhan. Seperti Daud, sederhana, dia gembala yang muda, tapi dipilih Tuhan jadi pemimpin yang besar, Bapak Ibu. Karena saudara tahu siapakah kita ini? Ya, kita dikatakan adalah kita ini siapa? Umat pilihan Tuhan, dipilih Tuhan. Mas mengatakan, engkau biji mataku, kata Tuhan. Kita ini biji mata Tuhan, saudara. Biji mata itu satu alat tubuh yang dipelihara. Mata kita, kalau ada angin tutup kita, ada debu tutup, dilindungi, otomatis dilindungi. Nah, saudara, ini biji mata Tuhan yang dipelihara Tuhan luar biasa, melebihi dari alat-alat yang lain, saudara. Kita punya tangan, kita punya kuku, tapi kita tidak memperhatikan seperti biji mata kita, ya. Ada angin tuh langsung kita tutup mata kita, melindungi, saudara ya. Sudah dilindungi Tuhan seperti biji mata Tuhan, ya. Jadi saudara, selalu kita bersyukur, saudara ya. Kita tahu bahwa kita ini ada anaknya raja di atas segala raja, ya. Keadaan menciptakan kita itu dengan luar biasa, ya. Dan kita itu dengan karya yang luar biasa, sudah. Jadi kita bisa mengerti hidup kita ini siapa kita ini. Kita ada umat pilihan Tuhan yang dipilih Tuhan. Jadi kita harus berhati-hati. Hidup ini jangan sembrono, saudara ya. Kalau jadi umat pilihan Tuhan, tidak boleh sembrono. Kita harus hidup menurut firman-Nya. Harus hidup tidak sembrono, tapi kita sungguh-sungguh, tidak jadi patu sandungan, saudara ya. Karena sudah dipilih Tuhan, ya. Keluar, ya dikatakan tadi, keluar dari kegelapan, dikeluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi kita dikatakan bukan anak-anak gelap, tapi anak-anak terang. Ya, biar kita hidup diterangi dengan firman Tuhan. Ya, saudara. Jadi kalau kita punya tahu status kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita jadi terang Tuhan di mana-mana, Bapak Ibu. Di rumah, di keluarga, di pekerjaan, di panganan, jadinya terang. Jangan jadi gelap. Jangan jadi seperti sandungan, jadinya terang, saudara. Bagaimana kalau kita melakukan firman-Nya, ya? Kita baca pesan Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 21. Dikatakan oleh firman Tuhan bagaimana? Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, memegang firman Tuhan dan melakukannya, dia yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Ibu, kita ini berharga, beruntung dipilih Tuhan. Ya, asal kita tetap melakukan perintah Tuhan, melakukan firman-Nya, ya, memegang firman dan melakukannya, maka Tuhan pasti mengasihi kita. Bapak mengasihi kita dan membela kita. Saudara, jadi kita hidup tidak boleh sembrono, lakukanlah firman, turutilah firman. Jangan menuruti kemauan dunia, karena kemauan dunia itu apa? Keangkuhan, kesombongan. Itu tidak menurut kehendak Tuhan, tapi biar kita nurut firman Tuhan hari pas hari. Zaman pandemi, saudara, banyak orang susah, tapi kita berharap Tuhan yang melindungi kita. Tuhan akan meninggalkan anak-anak yang setia kepada Tuhan. Lakukan firman Tuhan, taatlah. Pasti Bapak Ibu diberkati Tuhan, tetap hidup berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan mengasihi kita sekarang sampai selama-lamanya. Ya, bersyukur
kita adalah umat pilihan Tuhan, sudah dilepaskan dari kegelapan, masuk dalam terangnya ajaib bersama Tuhan Yesus. Terangnya ajaib, saudara ya. Jadi kita jadi anak-anak terang yang menerangi dunia ini, Bapak Ibu ya. Biar kita percaya, kita selalu hidup di dalam terang Tuhan Yesus ya. Dan dikatakan bagaimana? Saudara, kita dipanggil dari kegelapan kepada terangnya ajaib ya. Saya percaya Bapak Ibu di mana-mana jadi terang Tuhan, jadi berkat. Karena kita umat pilihan Tuhan, jadi berkat buat dunia ini, buat teman-teman kita, sekitar kita, teman-teman di rumah, teman di mana-mana, jadi terang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan berkati, mari kita berdoa. Bapak dalam surga, syukur terima kasih Tuhan. Engkau telah memilih kami jadi umat pilihan Tuhan, umat yang rajani, dilepaskan dari kegelapan dan terang Tuhan. Tuhan pimpinlah hidup kami hari pas hari Tuhan, untuk selalu taat dan melakukan firman-Mu Tuhan, supaya anak-anak-Mu hidup jadi terang di dalam dunia ini, di dalam keluarganya, dan pekerjaannya, di mana-mana nama Tuhan dipermuliakan. Bagi kekuatan Roh Kudus pimpin hari pas hari anak-anak-Mu supaya hidup di dalam Engkau dan menurut kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan bangsa Indonesia Tuhan, berkati bangsa Indonesia ini Tuhan, berikan masyarakat adil dan makmur. Sekarang pandemi virus Tuhan, biar Tuhan berhentikan pandemi virus ini Tuhan, sehingga banyak anak-anak Tuhan disehatkan semua. Kami berdoa hamba-hamba-Mu Tuhan, umat-Mu, anak Tuhan berkati semua, jadikan tetap setia, jadi terang bagi Tuhan Yesus. Yang berpenatua kami Tuhan, Pak Asri, Pak Yonatan, berkati bungkus dengan darah Tuhan, lindungi dan memimpin gereja GPS Tuhan, sertai kehidupannya. Berkati semuanya, berkati anak-anak-Mu semua yang mendengar firman Tuhan. Kami percaya firman mengajar kami untuk tetap setia, karena kami ada anak umat pilihan Tuhan, dan yang Tuhan sudah pilih dan terangnya Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan Yesus, segala doa ini haleluya, amin.